Bentar. Sebab memang eksistensi atau wajah asli Yeshua HaMashiach itu adalah roh yang mendiami cahaya terang yang tak terhampiri, sehingga dia tidak bisa dilihat. Nah, kalau Allah itu tidak bisa dilihat, emangnya ada dalam kitabmu? Tolong tunjukkan dulu supaya saya tahu bahwa di dalam Quran ada dijelaskan Allah tidak bisa dilihat dan tidak bisa dihampiri. Silakan tunjukkan dulu. Aduh, baik. Ya, tunjukkan dulu dong dalilnya. Ya, tunjukkan dulu dalilnya. Oke. Allah itu tidak mampu dilihat. Iya, sabar. Iya, sabar. Ya, silakan tunjukkan tidak bisa dilihat. Kamu jangan. Ketika Musa diutus ke dunia, Musa mengatakan Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, satu. Ketika Musa kembali kepada Tuhan, diutus lagi Yeshua di tengah-tengah Bani Israel. Yeshua mengajarkan hal yang sama. Hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Oi. Jangan kamu sembarangan, jangan fitnah ya. Orang Israel sempurna sembah Allah. Iya, dengar dulu. Dengar. Tapi supaya nggak panjang-panjang ini, ya. Sabar dulu. Enggak terlalu panjang soalnya nanti jadi ini buyar. Tidak, kasih saya waktu 3 menit. Begini, bentar. Sebab memang eksistensi atau wajah asli Yeshua HaMashiach itu adalah roh yang mendiami cahaya terang yang tak terhampiri, sehingga dia tidak bisa dilihat. Nah, kalau Allah itu tidak bisa dilihat, emangnya ada dalam kitabmu? Tolong tunjukkan dulu supaya saya tahu bahwa di dalam Quran ada dijelaskan Allah tidak bisa dilihat dan tidak bisa dihampiri. Silakan tunjukkan dulu. Aduh, baik. Ya, tunjukkan dulu dong dalilnya. Ya, tunjukkan dulu dalilnya. Oke. Allah itu tidak mampu dilihat. Iya, sabar. Iya, sabar. Ya, silakan tunjukkan tidak bisa dilihat. Kamu jangan kebanyakan. Iya, sabar. Iya, sabar. Nah, saya pakai 2 dalil ya. Saya tidak mau cuma 1 dalil ya. Ya, dia tidak bisa dilihat dan tak terhampiri. Iya, sabar. Ya, silakan aja, tunjukkan aja, cari datanya. Iya, sabar, ini saya buka. Oke, kita buka teman-temannya, kita buka ya. Ya, di mana? Iya, sabar. Nah, ini. Sebutkan ayatnya apa itu? Coba kamu buka di dalam Al-An'am ayat 130. Ya. Al-An'am ayat 130. 130. Iya, coba buka di situ, baca apa? Apa? Sabar. 103, sorry, 103. 103 atau 130? 103. Terlalu apa? Cahaya wajah kamu itu terlalu, saya tergoda dari bulu-bulu matamu. Akhirnya saya terbingung-bingung. Oke, sabar. Jangan dulu potong, jangan dulu berbicara. Oke. Dia tidak dapat dilihat oleh penglihatan mata. Ya, ini di Al-Quran. Nah, ini di Bibel. Di dalam Keluaran 33 nomor 20. Lagi firman Tuhan. Engkau tidak tahan memandang. Saya kan pakai 2 dalil. Bukan. Oh, berarti kamu mengambil dalil dalam kitab suci saya. Berarti kamu harus. Saya pakai 2 dalil. Validasi dari kitab suci saya dong. Sabar. Loh, saya kenapa pakai 2 dalil? Ini simpel saja. Yang penting karena jangan ngamuk lagi. Ya. Ini silau, kenapa nih silau? Nah, ini biasa silau.
Nah, di dalam Quran surah Luqman ayat 10 dikatakan ini. Dia menciptakan langit tanpa tiang. Ya, dia menciptakan langit tanpa tiang. Nih, kita buktikan Mikana, betul, langit tidak punya tiang. Ya, langit tidak ada tiang. Tapi di sini, di Ayub 26 ini, kenapa ini tiang langit bergoyang-goyang nih? Coba, apa yang membuktikan ini tiang langit bergoyang-goyang nih? Maksudnya apa ini? Sementara Quran surah Luqman ayat 10 mengatakan dia menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Kalau kita perhatikan memang betul langit dan bumi tidak ada tiang. Tapi di dalam Ayub 26 nomor 11 ini tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Bahaya ini. Coba. Ini kok sudah mulai bagaimana kita diskusi kok dari keselamatan sampai jadi penciptaan ini. Memang Mikana ini dia kalau sudah mentok di Yohanes 5:30 Oke. mulai dia putar kiri putar kanan ini. Ya Allah. Ya. Kita akan lihat bahwa bukti memang apa yang dilakukan Bapak Yahweh itu nyata benar adanya di bumi ini. Kita harus baca dulu Ayub 26 ayat 11. Ini membicarakan tentang apa guys? Bukan penciptaan, tapi tiang-tiang langit bergoyang-goyang tercengang-cengang oleh hardiknya. Ini kemarahan Bapa. Ini kemarahan Bapa, makanya ada angin tornado. Angin tornado itulah maksudnya tiang-tiang langit itu. Wow, haleluya, haleluya. Haleluya saudaraku ya. Bukti yang nyata perbuatan Bapak Yahweh. Kalian pernah melihat ini? Inilah kalau sudah mulai kejang-kejang ya. Pernah lihat angin tornado guys? Angin tiung beliung yang sampai ke langit tiangnya itu. Wow, karena di sini itu hardikan Bapak Yahweh. Itu memang perbuatan Bapak Yahweh Yesus Hamasiah. Jadi bentar. Jadi mereka ini nggak paham. Itu bukan membicarakan tentang penciptaan, tapi itu untuk membicarakan keadaan bumi di mana Bapak Yahweh menghardik ya. Oleh karena kemarahannya dia menghardik bumi. Makanya ada tornado, ada angin puting beliung yang sampai ke langit. Pernah kan lihat kan? Pernah nggak lihat di video? Lah, makanya kamu itu nggak cerdas. Lihat dulu konteksnya. Ini bukan tentang penciptaan. Ini bukan tentang penciptaan guys. Ini bukan tentang penciptaan guys. Tetapi ini tentang adalah kemarahan Bapa. Di sini berbicara tentang kemarahan Bapa. Bentar dulu karena kamu ini apa namanya? Ini makanya orang Kristen kalian jangan mau dibodoh-bodohin si loading ini. Ini Ayub 26 sebentar dulu. Ini Ayub 26 ayat 11 ini teman-teman. Ini bukan tentang penciptaan, tapi ini adalah menunjukkan kemarahan Bapa menghardik bumi oleh karena bumi ini atau perlakuan manusia itu rusak. Di sini tiang-tiang langit yang bergoyang-goyang ini tercengang-cengang oleh hardiknya. Ini membicarakan tentang apa? Kemarahan Bapa seperti tornado, tiung beliung, angin puting beliung. Loh. Oke, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan videonya. Yang seperti tiang, memang dia seperti tiang nampaknya. Bentar dulu, jangan ketawa-tawa. Kemarahan Bapak ini tiang langit ini. Ini kemarahan Bapak kan di situ dia menghardik. Jelas ya, lihat kan teman-teman fakta. Oh haleluya. Makanya jangan macam-macam kepada Bapak Yahweh Yesus Hamasiah. Dia akan menghardik bumi. Dia akan menghardik dengan kemarahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.